Aku tidak pernah menyangka bahwa kunjungan biasa ke rumah sahabatku Budi akan menjadi awal dari segalanya yang berubah. Ketika kakaknya, Raka, menarikku ke samping di teras belakang rumah dan berkata dengan suara pelan, "Dimas, aku harus mengaku sesuatu yang sudah lama aku pendam." Jantungku langsung berdegup kencang seperti mau keluar dari dada. Malam itu udara Jakarta masih panas meski sudah jam 9, angin sepoi dari taman kecil di belakang rumah membawa aroma bunga Kamboja yang selalu kuingat sejak kecil. Budi sedang tidur di kamar atas karena demam tinggi sejak sore tadi, dan aku datang ke sini hanya untuk menemaninya bermain game seperti biasa. Tapi Raka, yang biasanya hanya menyapa singkat dari pintu depan, tiba-tiba memandangku dengan mata yang berbeda, seolah ada beban berat yang ingin dia lepaskan. Kami duduk di kursi rotan tua yang sudah usang, lampu taman menyinari wajahnya yang tampan dengan garis rahang tegas dan kulit sawo matang khas orang Jakarta. Raka berusia 28 tahun, sudah bekerja di kantor periklanan di Sudirman, sementara aku dan Budi masih kuliah semester akhir di Universitas Negeri. "Aku tahu ini aneh," katanya sambil menunduk, tangannya memilin ujung kaos hitamnya. "Tapi aku tidak bisa lagi menyimpannya sendiri. Dimas, aku suka pria. Sudah bertahun-tahun. Dan entah kenapa akhir-akhir ini setiap kali kamu datang ke rumah ini, aku merasa tidak tenang." Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut tipis. Aku membekuk. Dunia seolah berhenti berputar. Aku yang selalu menganggap diriku laki-laki biasa, yang pernah pacaran dengan gadis Disma, tiba-tiba merasakan gelombang panas naik ke wajahku. Bukan marah, bukan jijik, tapi sesuatu yang lebih aneh, seperti ada kupu-kupu yang tiba-tiba berterbangan di perutku. Aku mencoba tertawa untuk menutupi kegupan. "Kak Raka bercanda ya? Ini pasti karena capek kerja." Tapi Raka menggeleng pelan, matanya yang coklat tua menatapku lurus. "Aku serius, Dimas. Aku pernah punya pacar waktu kuliah di Bandung. Namanya Rea. Kami sembunyi-sembunyi karena takut keluarga tahu. Orang tua kami orang Betawi Tulen, kamu tahu sendiri bagaimana pandangan mereka tentang hal seperti ini. Kami putus karena tekanan itu. Sekarang aku melihat kamu, dan rasanya seperti dulu lagi. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin jujur, karena setiap kali kamu di sini, aku merasa hidupku lebih berwarna." Suaranya pelan tapi tegas, seperti orang yang sudah lama menahan napas. Aku tidak tahu harus bilang apa. Malam itu kami hanya duduk diam hampir 1 jam. Angin malam Jakarta berhembus pelan membawa suara kendaraan jauh di jalan raya. Ketika aku pulang naik ojek online, pikiranku berputar-putar. Kenapa jantungku masih berdegup kencang? Kenapa wajah Raka terus muncul di benakku? Aku mencoba mengusir pikiran itu dengan memainkan ponsel, tapi tidak bisa. Malam itu untuk pertama kali dalam hidupku, aku bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya aku? Keesokan paginya, Budi sudah agak sembuh dan kami bermain game seperti biasa di kamarnya. Tapi setiap kali Raka lewat di depan pintu, mataku tanpa sadar mencarinya. Dia tersenyum kecil padaku, senyum yang berbeda dari sebelumnya, dan aku merasa pipiku panas lagi. Ibu mereka, Tante Siti, memanggil kami makan siang. Meja makan penuh dengan nasi uduk dan ayam goreng khas Betawi, aroma rendang mengisi ruangan. Pak Hadi, ayah mereka, bercerita tentang pekerjaan di kantor pemerintahan, selalu menekankan pentingnya laki-laki sejati yang bisa melanjutkan keturunan keluarga. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk pelan ke dadaku.
Aku melirik Raka yang duduk di seberang, dia menunduk makan tanpa suara, tapi matanya sesekali bertemu dengan mataku. Ada pengertian di sana, ada rahasia yang kini kami bagi berdua. Siang itu, setelah Budi tertidur lagi karena obat, Raka mengajakku ke garasi untuk membantu membersihkan motornya. Ma, kalau kemarin aku bikin kamu kaget, katanya sambil menyeka tangan dengan kain lap. Aku tidak bermaksud membebani kamu. Kamu sahabat Budi, aku tidak ingin merusak itu. Aku menggeleng, tanganku gemetar saat memegang kunci pas. Tidak apa, Kak. Aku cuma tidak tahu harus bilang apa. Aku belum pernah dengar orang bicara seperti itu secara terbuka. Raka tersenyum tipis. Di Indonesia ini memang sulit. Banyak yang sembunyi, takut diusir keluarga, takut kehilangan pekerjaan. Aku hampir menikah dengan perempuan 2 tahun lalu hanya karena desakan orang tua. Tapi aku mundur di detik terakhir. Itu membuatku sadar, aku tidak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Ceritanya mengalir pelan, tentang kesepian malam-malam di kosan Bandung, tentang Rea yang akhirnya pindah ke Singapura karena tidak tahan. Aku mendengarkan dengan hati yang semakin berat. Kenapa aku merasa begitu dekat dengannya? Kenapa setiap kata yang dia ucapkan seperti menyentuh bagian diriku yang selama ini aku tutup rapat? Sore harinya aku pulang ke kosanku di Tebet dengan pikiran yang kacau. Aku membuka laptop, mencoba mencari artikel tentang orang yang suka sesama jenis, tapi cepat kututup lagi karena takut tetangga kos melihat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Wajah Raka terus muncul, suaranya yang lembut, tatapannya yang hangat. Aku mencoba mengingat mantan pacarku Disma, tapi rasanya datar. Apakah ini yang dirasakan Raka bertahun-tahun lalu? Apakah aku sama? Pertanyaan itu seperti bom yang meledak pelan di dada. Aku bangun, minum air, dan menatap cermin kamar mandi. Wajahku yang biasa, mata sipit khas Jawa campur Betawi, rambut pendek acak-acakan. Aku masih di Mas yang sama, tapi entah kenapa rasanya ada yang berubah selamanya sejak percakapan malam itu. 2 hari kemudian aku kembali ke rumah Budi karena dia meminta bantuan untuk tugas kuliah. Tapi aku tahu, sebenarnya aku ingin bertemu Raka lagi. Budi tidak curiga apa-apa, dia hanya tertawa sambil bilang, kamu emang sahabat terbaik, Dim. Kami mengerjakan makalah di kamarnya sampai sore, tapi pikiranku melayang setiap kali mendengar langkah kaki di luar. Raka pulang kerja jam 5, membawa tas kerja hitam dan senyum lelah. Mau ikut makan malam, tanyanya padaku. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Meja makan malam itu lebih ramai, ada sepupu Budi yang datang berkunjung dari Depok. Obrolan mengalir tentang pernikahan sepupu itu yang akan segera digelar. Pak Hadi lagi-lagi bicara, laki-laki harus punya istri, punya anak, biar tidak sendirian di hari tua. Raka diam saja, tapi aku melihat tangannya mengepal di bawah meja. Mataku tanpa sadar mencari tangannya, dan untuk sesaat jari kami hampir bersentuhan saat mengambil piring. Sentuhan itu seperti listrik, singkat tapi membuat seluruh tubuhku panas. Malam itu, setelah Budi tidur, Raka mengajakku ke atap rumah yang kecil. Langit Jakarta malam itu cerah jarang, bintang-bintang samar di balik polusi. Kamu baik-baik saja setelah pembicaraan kita kemarin, tanyanya pelan. Aku mengangguk, tapi suaraku keluar gemetar. Aku terus memikirkannya, Kak. Aku tidak tahu kenapa. Aku takut. Raka mendekat sedikit, bahunya hampir menyentuh bahuku. Takut itu normal, Dim, aku juga dulu takut. Takut orang tua marah, takut teman menjauh,
takut Tuhan marah. Tapi semakin aku sembunyi, semakin aku sakit sendiri. Dia bercerita lebih dalam tentang Rea, tentang bagaimana mereka harus bertemu di kai-kai kecil di Bandung, selalu takut ketahuan. Aku tidak mau kamu merasakan yang sama, katanya. Tapi kalau kamu merasakan sesuatu aku di sini. Kata-kata itu menggantung dan aku merasa dadaku sesak. Aku tidak berani jawab, hanya mengangguk dan turun ke bawah dengan hati yang semakin kacau. Keesokan paginya, Budi mulai curiga. Kamu aneh akhir-akhir ini, Dim sering melamun, sering datang ke sini padahal aku sudah sehat. Aku tertawa gugup, bilang hanya capek kuliah. Tapi di dalam hati aku tahu ini bukan lagi tentang Budi. Ini tentang Raka. Aku mulai menghindari tatapannya saat makan siang, tapi semakin aku hindari, semakin aku ingin melihatnya. Sore itu aku pulang naik Transjakarta, duduk di belakang sambil memandang kota yang ramai. Pikiranku penuh pertanyaan, bagaimana kalau orang tua tahu? Bagaimana kalau Budi tahu? Apakah aku masih bisa menjadi sahabatnya? Malam itu aku menangis sendirian di kosan, pertama kali setelah bertahun-tahun. Aku merasa sendirian di tengah kota besar ini, di tengah negara yang masih menganggap hal ini sebagai dosa besar. Raka mengirim pesan malam itu, jangan memaksa diri, Dim kalau mau bicara, aku selalu ada. Pesan itu sederhana, tapi membuatku tersenyum di tengah air mata. Aku balas singkat, terima kasih, Kak. Tapi di dalam hati aku tahu ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Seminggu kemudian, keluarga Budi mengadakan arisan kecil di rumah. Aku diundang karena sudah seperti keluarga sendiri. Rumah penuh dengan saudara-saudara Betawi yang ribut, aroma opor ayam dan ketupat memenuhi udara. Raka sibuk membantu ibunya di dapur, aku membantu Budi mengatur kursi. Tapi setiap kali kami lewat berpapasan, ada tarikan tak terlihat yang membuat kami saling pandang lebih lama. Saat arisan selesai dan tamu pulang, Budi pergi ke kamar mandi, meninggalkan aku dan Raka membersihkan meja. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan sambil menyusun piring. Aku mengangguk, tapi tanganku gemetar saat mengambil gelas. Aku mulai merasa aneh, Kak. Setiap kali lihat kamu, rasanya berbeda. Raka berhenti, matanya melebar sedikit. Dim, kamu tidak perlu buru-buru. Aku mengerti. Tapi kata-kataku sudah keluar, dan malam itu kami bicara lagi di teras, lebih lama dari sebelumnya. Dia bercerita tentang tekanan di kantornya, rekan kerja yang sering bergosip tentang laki-laki yang tidak normal. Aku bercerita tentang orang tuaku di kampung yang selalu bertanya kapan aku bawa pacar pulang. Mereka tidak akan mengerti, kataku. Raka mengangguk. Itu yang paling berat. Bukan cinta itu sendiri, tapi menyembunyikannya dari orang yang kita sayang. Malam itu, untuk pertama kali, tangan kami bersentuhan lebih lama saat dia memberikan segelas air. Sentuhan itu hangat, aman, dan membuat dunia terasa lebih kecil. Aku pulang dengan hati yang penuh, tapi juga takut. Masalah mulai muncul saat Budi menemukan chat di ponselku yang terbuka. Kak, Raka kirim pesan apa sih? Kok sering banget, tanyanya suatu sore. Aku panik, bilang hanya nanya tugas. Tapi Budi mulai curiga. Kamu deket banget sama kakakku akhir-akhir ini. Aku merasa dunia runtuh. Malam itu aku tidak bisa tidur, membayangkan kalau Budi tahu yang sebenarnya, persahabatan kami selama 10 tahun akan hancur. Aku menelepon Raka diam-diam, suaraku gemetar. Budi curiga, Kak. Raka diam sejenak.
Kita harus hati-hati, Dim. Aku tidak mau kamu kehilangan sahabatmu karena aku. Tapi semakin hari, semakin sulit menyembunyikan. Aku mulai bolak-balik ke rumah mereka dengan alasan membantu Budi, padahal ingin bertemu Raka. Setiap percakapan singkat di dapur atau teras membuatku semakin yakin, ini bukan lagi sekadar rasa penasaran. Ini sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatku merasa hidup untuk pertama kali. Tapi Indonesia ini keras. Berita di televisi tentang kasus Lutfi yang dibully, komentar orang tua di warung kopi, semuanya seperti tembok tinggi yang menghalangi. Puncaknya terjadi saat libur Lebaran mendekat. Keluarga Budi merencanakan mudik ke kampung di Bogor. Mereka mengajakku ikut seperti biasa. Aku senang sekaligus takut. Di mobil, Raka duduk di belakang bersamaku sementara Budi di depan dengan ayahnya. Jalan tol macet, radio memutar lagu dangdut. Raka berbisik pelan, "Kamu tenang ya. Kita hanya teman di depan mereka." Tapi di kampung, tekanan semakin besar. Tante Siti mulai mengenalkanku pada sepupu perempuan, "Cocok loh, Dimas. Anak baik, kuliah juga." Aku tersenyum kaku, sementara Raka di pojok ruangan menunduk memegang gelas teh. Malam harinya di rumah kakek, kami tidur di ruang tamu yang sama. Budi mendengkur di sudut, Raka di sebelahku. Dalam gelap, dia meraih tanganku pelan. "Aku takut kehilangan kamu," bisiknya. Aku balas genggaman itu, hati berdegup kencang. Itu momen pertama kami benar-benar dekat tanpa kata. Keesokan harinya, Pak Hadi menemukan oto lama Raka dengan Rea di ponsel cadangan yang tertinggal. Marah besar. "Kamu ini apa-apaan? Laki-laki kok seperti ini?" Suara teriakannya menggema di rumah kecil itu. Raka berdiri diam, wajahnya pucat. Budi terkejut, aku berdiri di belakang tak berdaya. Malam itu Raka diusir ke teras, aku menyusul diam-diam, Dim, aku tidak mau liburan ini rusak karena aku." Air matanya jatuh pelan. Aku memeluknya untuk pertama kali, pelukan yang hangat dan penuh rasa sakit. "Kita hadapi bersama," kataku meski aku sendiri tak yakin. Pulang ke Jakarta, Budi mulai menjauhiku. "Kamu tahu tentang kakakku? Kenapa tidak bilang?" tanyanya suatu hari di kampus. Aku tidak bisa jawab. Persahabatan kami retak. Aku merasa kehilangan bagian diriku. Raka menelepon malam itu, suaranya lelah. "Orang tua bilang aku harus menikah cepat. Mereka sudah atur jodoh." Kata-katanya seperti pisau. Aku menangis di telepon. "Jangan, Kak. Jangan lakukan itu demi mereka." Tapi Raka diam lama. Aku tidak tahu lagi, Dim. Aku mulai menghindari rumah Budi, tapi hati tidak bisa bohong. Suatu malam hujan deras di Jakarta, Raka datang ke kosanku tanpa pemberitahuan. Basah kuyup, matanya merah. "Aku tidak bisa, Dim, aku tidak bisa menikah dengan orang yang tidak aku cintai." Kami duduk di lantai kamar kecilku, hujan deras di luar. Dia bercerita tentang pertengkaran hebat dengan ayahnya, tentang bagaimana ibunya menangis diam-diam, mereka bilang aku membawa malu keluarga. Aku mendengarkan, tanganku memegang tangannya erat. Malam itu kami bicara sampai subuh, tentang mimpi-mimpi yang kami pendam, tentang keinginan hidup bebas meski di negara ini sulit. "Aku mau coba terbuka pelan-pelan," katanya. "Dengan kamu di sisi, aku merasa kuat." Tapi ujian belum selesai. Budi datang ke kosanku keesokan harinya, marah. "Kamu pacaran sama kakakku. Kamu hancurkan keluargaku.
Kami bertengkar hebat, kata-kata kasar terlontar. Aku merasa dunia runtuh. Raka datang menengahi, tapi luka sudah telanjur dalam. Budi pergi sambil bilang, kalian berdua sama saja. Malam itu aku dan Raka duduk diam di balkon kosan, hujan masih turun. Mungkin aku harus pergi dari Jakarta, katanya pelan. Cari kerja di Bali, di mana orang lebih terbuka. Aku memegang tangannya. Jangan pergi. Kita cari jalan bersama. Aku mulai bicara dengan ibuku lewat telepon, pelan-pelan mengisyaratkan. Ibu diam lama, lalu bilang, kamu tetap anakku, dim tapi pelan-pelan ya, jangan langsung bilang ayah. Itu sudah cukup untuk memberi harapan. Raka mulai mencari terapi online untuk menerima dirinya, aku ikut bergabung. Kami belajar bahwa cinta ini bukan dosa, hanya berbeda di mata masyarakat. 6 bulan kemudian, semuanya berubah pelan-pelan. Budi akhirnya mau bicara lagi setelah Raka bicara panjang lebar dengannya. Aku tidak suka, tapi kalau kalian bahagia aku coba terima, katanya suatu sore di Kai. Itu bukan ma penuh, tapi awal yang cukup. Keluarga Raka masih sulit, tapi Tante Siti diam-diam mulai mengerti. Pak Hadi masih diam, tapi tidak lagi memaksa perjodohan. Aku dan Raka memilih untuk tetap rendah hati, tidak terbuka di depan umum, tapi di antara kami ada kedamaian baru. Kami bertemu di kai kecil, jalan-jalan malam di Monas, berbagi mimpi tentang masa depan di mana suatu hari Indonesia mungkin lebih ramah. Aku lulus kuliah, mulai kerja di perusahaan kecil. Raka naik jabatan di kantornya. Kami masih sahabat dengan Budi meski berbeda. Aku sudah tidak lagi mempertanyakan siapa diriku. Aku adalah Dimas yang mencintai Raka, dan itu sudah cukup. Perjalanan ini penuh air mata, tapi juga tawa dan pelajaran. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti berteriak di depan dunia, tapi tetap berdiri meski dunia menentang. Apakah benar bahwa seseorang harus menyembunyikan identitas dirinya demi menjaga harmoni keluarga? Benar atau salah?